Dakwah yang sesungguhnya mengajak kepada mereka ke jalan keselamatan, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala supaya bisa mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, akan tetapi malah disambut dengan lontaran batu, sehingga Rasulullah SAW pulang dalam keadaan penuh dengan luka. Namun Rasulullah SAW tetap tabah. Bahkan beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan petunjuk kepada kaumku karena sesungguhnya mereka itu belum mengetahui bahwa saya adalah utusan Engkau, bahwasanya saya adalah Rasul. Surat Hud, surat yang di dalamnya menceritakan tentang beberapa kisah para nabi menghadapi kaumnya. Surat yang sesungguhnya di dalamnya ada pesan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para pengikutnya yang pada saat itu ada di dalam satu situasi yang sulit. Tetaplah bersabar, tetaplah istiqamah, tapi jangan kemudian terlalu membenci orang-orang yang belum beriman, tapi juga jangan terlalu kemudian cenderung kepada mereka walaupun mereka itu adalah orang-orang yang mungkin masih mempunyai kekerabatan. Sikapnya adalah pertengahan saja, biasa-biasa saja, semuanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk lewat surat Hud ini untuk menghadapi situasi yang begitu dahsyat, yang begitu sulit yang dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa 3 petunjuk utama yang bisa diambil dari surat Hud? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah pengajian Al-Islam rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, kesempatan dan juga terutama nikmatul iman wal Islam, bisa melangkahkan kaki ke masjid ini, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan kajian terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah pengajian rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji surah Hud. Surah Hud ini termasuk dari bagian surah-surah Makkiyah. Surah ini turun sesudah surat Yunus. Di dalam Al-Quran kita akan mendapatkan beberapa surat yang diberi nama dengan nama para nabi. Ada surah Yunus, ada surat Nuh, ada surah Yusuf, dan salah satunya adalah surat Hud. Hadirin jamaah rahimakumullah, surat Hud ini turun pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di situasi yang sangat-sangat sulit, ketika beliau itu ditinggalkan oleh pendukungnya yang paling setia, yaitu istri beliau Siti Khadijah dan juga paman beliau Abu Thalib. Ketika
orang-orang Quraisy begitu kerasnya terhadap orang-orang muslim, melakukan penyiksaan, di mana kemudian Rasulullah SAW memberikan izin kepada sebagian sahabatnya untuk hijrah. Hijrahnya adalah ke kota Habasyah atau yang kita kenal sekarang dengan nama Ethiopia. Sebagian yang lainnya masih bertahan di kota Mekah, bersabar terhadap siksaan, terhadap cacian, terhadap apa yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Rasulullah SAW juga dalam suasana yang penuh dengan kesedihan. Bahkan Rasulullah itu mencoba untuk mencari ladang dakwah baru ketika merasa bahwasanya orang-orang Quraisy tidak menerima dakwah dari beliau. Beliau mencoba untuk mengalihkan perhatiannya kepada kota Taif, penduduk kota Taif, dengan harapan bahwasanya mereka itu akan mendapatkan pencerahan dari Rasulullah SAW dan menerima dakwah dari Rasulullah SAW. Namun ternyata apa yang menjadi jawaban dari orang-orang atau penduduk kota Taif ternyata lebih jelek lagi dari apa yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Mereka tidak menyambut dakwah Rasulullah SAW dengan baik, bahkan mereka melempari Rasulullah SAW dengan batu. Jadi dakwah yang sesungguhnya mengajak kepada mereka ke jalan keselamatan, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala supaya bisa mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, akan tetapi malah disambut dengan lontaran batu. Sehingga Rasulullah SAW pulang dalam keadaan penuh dengan luka. Namun Rasulullah SAW tetap tabah. Bahkan beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan petunjuk kepada kaumku karena sesungguhnya mereka itu belum mengetahui bahwa saya adalah utusan Engkau, bahwasanya saya adalah Rasul yang diutus kepada mereka. Artinya surah ini sesungguhnya memberikan petunjuk kepada Rasulullah SAW yang nantinya kita bisa mengambil iktibar darinya tentang bagaimana menghadapi berbagai kesulitan. Jadi turun di saat-saat Rasulullah SAW benar-benar berada dalam situasi yang sulit, penghinaan dari orang-orang Quraisy, bahkan bukan hanya cercaan lisan, akan tapi juga siksaan fisik itu sudah dilakukan oleh orang-orang Quraisy kepada Rasulullah SAW dan para pengikutnya. Nah, surah ini memberikan petunjuk kepada Rasulullah SAW dan juga para sahabat tentang bagaimana seharusnya mereka ketika berada di dalam situasi yang seperti itu, ketika tekanan begitu keras terhadap mereka, yang seakan-akan mereka diharapkan sudah melepaskan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan harapan itu sudah hampir tidak ada, fuqdanul amal. Sepertinya tidak ada pertolongan karena mereka begitu mendapatkan siksaan dari orang-orang Quraisy. Ada kebencian, bahkan kemudian pertikaian yang sengit, dan kemungkinan juga bisa jadi mereka akan cenderung untuk condong kepada musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini, ada surat ini turun memberikan petunjuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya situasi yang sama mungkin kalau kita menghadapinya seperti halnya apa yang dirasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa kita jadikan iktibar. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di situasi sulit itu diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa petunjuk yang sesungguhnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat surat Hud ini? Surat Hud ini menceritakan tentang beberapa nabi
dan bagaimana sikap atau respon yang diberikan oleh umatnya, oleh umat terhadap seruan dari Nabi, termasuk di dalamnya adalah Nabi Hud alaihi salam. Syekh Amr Khalid menyatakan bahwa di dalam kisah-kisah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Qisasul Anbiya, karena di dalam surat ini sesungguhnya bukan hanya cerita tentang Nabi Hud, akan tapi ada juga cerita tentang Nabi Nuh juga, bahkan lebih panjang lagi cerita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Nuh. Namun ada 3 hal yang sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk lewat surat Hud ini untuk menghadapi situasi yang begitu dahsyat, yang begitu sulit yang dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa 3 petunjuk utama yang bisa diambil dari surat Hud? Setelah menceritakan tentang kisah-kisah para nabi, maka ada 3 petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, 3 sikap. Pertama adalah al-istiqamah. Jadi istiqamah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tadghaw innahu bima ta'maluna basir. Hendaklah kamu itu istiqamah terus di jalan yang telah diperintahkan oleh Allah kepadamu bersama dengan orang-orang yang bertaubat dengan engkau. Jadi yang pertama yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para pengikutnya adalah supaya mereka itu terus istiqamah, as-sabat. Artinya walaupun situasi begitu sulit menghadapi mereka, ada cercaan, ada siksaan, akan tapi diharapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para pengikutnya tetap tabah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap menyebarkan dakwah kepada kaumnya walaupun ada resiko-resiko yang akan dihadapi. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan fastaqim, yaitu al-istimrar fid dakwah was sabri. Hendaklah terus berdakwah dan hendaklah terus bersabar. Artinya walaupun situasi sulit seperti itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus berdakwah, bersabar. Sebab di dalam kisah-kisah ini sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diberikan hiburan oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa apa yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa kesulitan-kesulitan, bahwa beliau itu ditentang dakwahnya oleh kaumnya, bahkan kaumnya kemudian mencemooh beliau, itu sesungguhnya juga dialami oleh nabi-nabi terdahulu. Akan tetapi nabi-nabi terdahulu kemudian tetap tabah, mereka terus memberikan dakwah, menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Jadi jangan sampai kesulitan-kesulitan itu membuat putus asa. Karena putus asa itu adalah sifat dari orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang beriman itu akan senantiasa menggantungkan harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang tugas manusia itu kan berusaha. Innama anta nadhir, kamu ini hanya memberikan peringatan. Adapun hasilnya itu adalah jika kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi istaqim, terus istiqomah. Artinya di dalam kehidupan mungkin kita juga akan menghadapi situasi yang mirip. Sekarang misalnya kita akan menghadapi situasi yang mungkin ada persamaan dengan apa yang pernah dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan sampai situasi yang sama itu membuat
kita surut langkah di dalam menyebarkan agama, di dalam menyebarkan dakwah. Istaqim, kata Allah Subhanahu wa taala, terus melangkah, jangan kemudian surut karena adanya tantangan, karena adanya cercaan, karena semua memang bagian dari cobaan di dalam dakwah. Dan memang Rasulullah SAW itu menyatakan bahwa asyaddun nas balaan al-anbiya, bahwa yang paling keras cobaannya itu adalah para nabi. Fastaqim, jadi istiqomah. Makanya kemudian di dalam kisah-kisah ini Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh istiqomah. Misalnya apa yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan lewat Nabi Nuh alaihissalam. Awali kisah itu. Jadi kisah pertama yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan sebagai i'tibar, pelajaran, adalah kisah antara Nabi Nuh dengan kaumnya. Coba kita renungkan bagaimana Nabi Nuh itu berdakwah di tengah kaumnya selama kurang lebih 950 tahun. 950 tahun. Para 1000 tahun. Tapi beliau walaupun ditolak tetap menyampaikan dakwah kepada kaumnya. Bahkan kalau kita lihat apa yang dikatakan oleh kaumnya, sambutan kaumnya terhadap dakwah dari Nabi Nuh kan menceritakan di dalam surat Nuh itu, saya ketika menyeru mereka itu menutup telinga, menutup mata, istaghsyaw thiyabahum. Jadi bukan hanya menutup telinga, kalau telinga ditutup mata kan masih bisa melihat. Mereka itu menutup wajahnya dengan bajunya, tidak mau untuk melihat Nabi Nuh. Jadi telinganya ditutup, matanya kemudian juga ditutup, sehingga artinya informasi jelas tidak akan masuk kepada mereka. Sebab Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan di dalam Al-Qur'an itu bahwa Allah itu menjadikan telinga, kemudian penglihatan, kemudian akal. Untuk apa? Untuk mencerna, untuk mendapatkan informasi supaya bisa mendapatkan hidayah. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mulk misalnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Dialah Allah yang telah menciptakan kalian dan menjadikan bagi kalian pendengaran, penglihatan dan akal supaya tentu digunakan dengan baik. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, qalilan ma tashkurun, sedikit di antara kalian yang bersyukur. Nah, umat Nabi Nuh ketika diseru oleh Nabi Nuh, mereka tutup telinganya, mereka tutup wajahnya, tidak mau untuk melihat Nabi Nuh. Tapi bagaimana Nabi Nuh menghadapi mereka? Nabi Nuh tetap menyampaikan dakwahnya sampai ketika tiba waktunya Allah Subhanahu wa taala kemudian menyatakan kepada Nabi Nuh, wahai Nuh, di antara kaumnya itu tidak akan ada lagi yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak akan ada lagi yang beriman. Sebentar lagi kemudian akan mendapatkan hukuman. Maka Nabi Nuh diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuat perahu. Jadi membuat perahu. Untuk apa? Ya untuk nanti dijadikan sebagai tumpangan manakala adab dari Allah Subhanahu wa taala sudah tiba. Nah, yang perlu kita renungkan itu, Nabi Nuh berserta kaumnya itu tidak tinggal di dekat pantai.
Kalau dekat pantai ya biasa buat perahu itu. Artinya membuat perahu yang begitu besar itu kan butuh waktu itu. Harus menebang pohon dulu. Setelah itu dijemur. Bikin perahu kan tidak bisa 1 hari 2 hari itu. Saya tidak tahu yang ahli perahu berapa lama membuat perahu. Setahun ya. Alat canggih itu setahun lebih. Itu perahunya perahu biasa. Perahu Nabi Nuh itu nanti bisa menampung kaumnya, kemudian semua jenis hewan itu yang dikatakan oleh para ulama memang sangat besar itu. Jadi artinya ketika Nabi Nuh itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuat perahu, sampai nanti tiba waktunya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Nuh dan para pengikutnya untuk naik, itu jangka waktunya masih lama itu. Bukan kemudian sebentar 1 bulan selesai, enggak. Karena masih menebang pohonnya, setelah itu membuat. Dan Nabi Nuh ketika membuat itu diejek oleh kaumnya. Wahai Nuh, kenapa kamu? Sudah bosan ya menyeru kami? Kok sekarang alih profesi? Mau jadi nelayan? Mau kemana kamu bikin perahu itu? Di sini padang pasir, jauh dari laut. Makanya mereka kemudian menyatakan bahwasanya Nabi Nuh itu gila itu, sudah stres ini. Karena memang ya kalau kita bayangkan jauh dari laut, Nabi Nuh membuat perahu. Tapi semua itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Nuh menghadapinya dengan penuh ketabahan. Bahkan kemudian Nabi Nuh berkatakan, nanti kita akan tahu siapa sebenarnya yang stres itu, siapa sebenarnya yang akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, istiqomahnya Nabi Nuh alaihissalam itu digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berdakwah di tengah kaumnya sangat lama, 950 tahun. Akan tapi dihadapi dengan penuh ketabahan walaupun pengikutnya sedikit. Kita kadang-kadang kan berdakwah sekarang itu saare 2 are tak endok latina aki. Kak sokakna meboloi lah mare. Hina nafsi tibi. Padahal kalau kita kemudian merenungkan bagaimana Nabi Nuh 950 tahun bersama kaumnya, bukan waktu yang singkat, waktu yang sangat lama, tapi semua dihadapi dengan penuh ketabahan. Ini yang mengisyaratkan tentang keistiqomahan. Jadi keistiqomahan yang dicontohkan oleh Nabi Nuh alaihissalam, termasuk ketika beliau itu diperintahkan untuk membuat perahu, beliau lakukan walaupun resikonya itu diejek oleh kaumnya, karena memang jelas jauh dari laut kok buat perahu di sini. Istiqomah Nabi Nuh. Ini yang pertama. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan isyarat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya tetap istiqomah, teruskan berdakwah walaupun ada berbagai macam kesulitan, walaupun ada tantangan, cercaan, hinaan sebagaimana yang telah dilakukan oleh nabi-nabi sebelumnya. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuk kepada Rasulullah, bersabarlah kamu sebagaimana bersabarnya para nabi dari ulul azmi yang memang mempunyai ketahanan yang luar biasa di dalam menghadapi kaumnya, seperti halnya Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian yang kedua adalah adamut tughyan, jangan sewenang-wenang, jangan melampaui batas, jangan kemudian menampakkan permusuhan yang sangat. Jadi walaupun kaumnya itu menentang, jangan kemudian
sampai sewenang-wenang terhadap mereka. Jangan kemudian ada perasaan benci yang berlebihan terhadap mereka. Dan ini memang yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi walaupun oleh kaumnya dicerca, akan tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetap menghadapi mereka dengan baik. Walaupun dilempari batu oleh penduduk kota Taif, akan tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak malah mendoakan kecelakaan bagi mereka, tidak. Bahkan malaikat itu kemudian kan diutus. Malaikat itu menawarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kalau saya angkat gunung ini, saya timpakan kepada penduduk kota Taif, biar mereka merasakan. Sembarangan saja mereka itu melempari Rasul, utusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Rasulullah tidak. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tetap berharap. Bahkan Rasulullah itu menyatakan juga, walaupun ayah-ayah mereka tidak beriman, saya berharap nanti dari keturunan mereka ada yang beriman kepadaku. Jadi Rasulullah SAW tetap mengharapkan adanya orang yang beriman, walaupun mungkin ayahnya tidak beriman, tapi generasi berikutnya diharapkan ada yang beriman. Dan memang yang terjadi adalah demikian. Ada yang ayahnya tidak beriman, akan tetapi anak keturunannya yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya Abu Jahal, itu adalah seorang yang sangat-sangat menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah itu menyatakan sebagai Firaun zaman Rasulullah itu. Jadi Firaun zaman Rasulullah itu Abu Jahal. Bahkan kata Rasulullah, Abu Jahal itu ya Firaun zaman saya itu lebih jahat daripada Firaunnya pada masa Nabi Musa. Kenapa demikian? Firaunnya Nabi Musa pada saat tenggelam, dia menyatakan mau beriman kepada Tuhannya Bani Israel. Tapi Abu Jahal ketika mau meninggal dunia di perang Badar, itu malah mencaci maki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan malah bertobat, caci maki, bahkan masih terus punya keinginan untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi anak keturunannya ada yang beriman kepada Rasulullah, Ikrimah bin Abu Jahal, yang nanti menjadi salah satu panglima dari Rasulullah. Al-Walid ibnul Mughirah, itu juga orang yang sangat menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah sahir, tukang sihir. Akan tetapi anak keturunannya ada yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu anaknya Al-Walid bin Mughirah. Jadi ayahnya tidak beriman, anaknya beriman. Bahkan menjadi panglima perang dari Rasulullah SAW, yang di dalam sejarah dikatakan kalau yang menjadi panglimanya itu adalah Khalid bin Walid, itu tidak pernah kalah. Bahkan saat berperang menghadapi Rasulullah itu kan yang mengalahkan pasukan Islam di bawah pimpinan Khalid bin Walid, waktu itu belum beriman. Lihat kesempatan, wah ini kok pasukan pemanah turun, ayo kita ganti. Itu panglimanya adalah Khalid bin Walid. Ayahnya tidak beriman, anaknya beriman. Jadi jangan kemudian ada kebencian yang terlalu besar, jangan berlebihan. Itu yang diisyaratkan oleh Rasulullah SAW. Wala tadghaw. Jadi tetap istiqomah, tapi jangan berlebihan, jangan kemudian berwenang, melakukan kesewenang-wenangan, didoakan yang tidak baik, tidak. Innahu bima ta'maluna basir. Kemudian yang ketiga, wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Yang ketiga adalah jangan cenderung kepada orang-orang yang berbuat zalim, orang-orang kafir. Yang kata Al Hasan Al Basri, ini merupakan sikap pertengahan. Jadi jangan terlalu membenci mereka, tapi juga jangan mencintai mereka, jangan cenderung kepada mereka. Ya mungkin pada masa sekarang misalnya ada buzzer-buzzer yang sering
mencaci maki umat Islam. Maka kalau kita mengikuti apa yang dipesankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Hud, ya jangan terlalu membenci mereka, tapi jangan kemudian juga menyukai mereka. Biasa-biasa saja. Dan memang Rasulullah SAW kan juga memberikan satu pesan bahwa kalau membenci jangan terlalu membenci. Asa ayyakuna habibaka yaumamma. Jadi abghid baghidaka haunamma. Asa ayyakuna habibaka yaumamma. Kalau kamu membenci seseorang, jangan terlalu membenci. Bisa jadi satu saat dia malah menjadi orang yang kamu cintai. Biasa-biasa saja kata. Jadi abghid baghidaka haunamma. Kalau membenci seseorang, bencilah yang biasa-biasa saja. Asa ayyakuna habibaka yaumamma. Karena boleh jadi satu saat malah jadi orang yang dicintai. Dari benci jadi rindu. Ada. Ini anak muda bisa seperti itu. Awalnya membenci, tengkar, tapi setelah itu malah sering suka. Ada kan? Ini biasanya anak-anak muda seperti itu, tengkar, saling caci. Tapi kemudian lama-lama dicaci maki. Kok rindu dengan caci makinya? Mana yang mencaci maki saya ya? Sebaliknya, habibaka haunamma. Mencintai seseorang itu juga demikian. Jangan berlebihan, biasa-biasa saja. Asa ayyakuna baghidaka yaumamma. Karena boleh jadi akan menjadi orang yang dicintai itu. Jadi jangan terlalu membenci, jangan terlalu mencintai. Biasa-biasa saja. Karena kadang-kadang ada perubahan itu. Pada calon presiden, jangan terlalu membenci. Dukung-dukung ternyata kemudian kok berbalik. Benci sekarang. Biasa-biasa saja. Jadi abghid baghidaka haunamma asa yakuna habibaka yaumamma. Bencilah orang yang kamu benci, biasa-biasa saja, sewajarnya, karena boleh jadi akan menjadi orang yang kamu cintai satu saat. Sebaliknya habibaka haunamma asa ayyakuna baghidaka yaumamma. Cintailah orang yang kamu cintai sewajarnya, jangan berlebihan, karena boleh jadi nanti akan jadi orang yang dicintai, dibenci. Jadi wala tadghaw wala tarkanu, kata Al-Hasan Al-Basri, ini sikap pertengahan. Jangan terlalu membenci kemudian terus menyalahkan seakan-akan tidak akan berteman sama sekali, tapi juga jangan terlalu cenderung. Tetap istiqomah, jangan terlalu membenci, jangan kemudian cenderung. Yang ini di dalam kisah Nabi Nuh juga ada contohnya, yaitu kepada putra beliau. Dalam kisah itu kan anak beliau yang bernama Kan'an tidak mau beriman kepada Nabi Nuh. Pada saat Nabi Nuh bersama dengan pengikutnya itu sudah naik ke kapal, banjir bandang itu sudah menghantam seluruh penjuru negeri, anaknya malah berenang itu. Kata Nabi Nuh, ya bunayyar kam ma'ana, wahai anakku, ayo naik ke sini bersama dengan kami, wala takum ma'al kafirin, kamu jangan bersama orang-orang kafir. Apa yang dikatakan oleh anaknya? Sa'awi ilal jabali ya'simuni minal ma'. Enggak ayah, saya akan berenang, saya sampai kepada gunung itu, nanti saya akan selamat. Padahal tidak akan ada lagi, tidak ada yang selamat pada waktu itu. Wahala bainahumal mauj. Kemudian mereka dipisahkan oleh ombak, fakana minal mughraqin. Anak Nabi Nuh itu termasuk ke dalam bagian mereka yang tenggelam. Nabi Nuh kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh berdoa, innabni min ahlik. Ya Allah, anak saya kan keluarga saya, kenapa tenggelam juga ya Allah?
Apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Qala ya Nuh innahu laisa min ahlik innahu amalun ghairu shalih fala tas'alni ma laysa laka bihi ilm inni a'udzuka an takuna minal jahilin. Wahai Nuh, anak kamu itu bukan keluarga kamu, karena dia bukan termasuk orang yang beriman. Innahu amalun ghairu shalih, apa yang dia lakukan itu bukan amal soleh, dia tidak beriman. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan, jangan minta kepadaku sesuatu yang kamu tidak punya pengetahuan. Jadi hatta terhadap anaknya jangan terlalu cenderung, jangan terlalu cinta. Itu yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika berbeda keimanan, laisa min ahlik, itu bukan keluarga kamu. Keluarga kamu adalah yang sama-sama beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, jadi itu 3 pesan utama yang ada di dalam surat Hud. Pertanyaannya, kata Amr Khalid, kenapa diberi nama surat Hud? Padahal ada banyak kisah di dalam surat Hud. Bahkan kisah Nabi Nuh itu lebih panjang dibandingkan dengan kisah Nabi Hud dengan kaumnya. Kata Amr Khalid, karena di dalam kisah Nabi Hud itu lebih tegas 3 sifat itu: istiqamah, wala tatghaw, wala tarkanu. Yang pertama adalah keistiqomahan Nabi Hud menyeru kaumnya, walaupun tetap ditolak, beliau tetap menyampaikan dakwahnya dan bersabar. Dan yang kedua adalah tidak terlalu membenci, dan yang ketiga tidak terlalu mencintai. Jadi di dalam surah Hud itu lebih tampak. Yang kalau di dalam surat Nuh, Nabi Nuh kan cenderungnya masih punya kecenderungan terhadap anaknya, walaupun anaknya itu tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai memohon kepada Allah, ya Allah, anak saya ini, keluarga saya, kenapa tenggelam? Dan kemudian diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara dalam kisah Nabi Hud semuanya itu lebih tampak tentang keistiqomahan terhadap kaumnya. Nabi Hud menyatakan, qala inni usyhidullah wa asyhadu anni bari'um mimma tusyrikun. Katakan, Nabi Nuh berkata, Nabi Hud berkata, ini usyhidullah, saya menjadikan Allah sebagai saksi, dan saksikanlah bahwa saya berlepas diri dari apa yang kalian sekutukan dari Allah Subhanahu wa taala. Fakiduni jami'an tsumma la tunzirun. Jadi di sini keistiqomahan dari Nabi Hud. Beliau katakan juga, inni tawakkaltu 'ala Allah rabbi wa rabbakum. Aku bertakwakal kepada Allah, Rabbi wa Rabbukum, Tuhanku dan Tuhan kalian. Ma min dabatin illa huwa akhidhum binasiyatiha. Inna Rabbi ala siratim mustaqim. Jadi kata beliau, saya tetap menyampaikan, saya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya tetap istiqomah, kemudian semua diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada kaumnya kemudian beliau katakan, fa in tawallaw faqad ablagtukum ma ursiltu ilaikum. Saya sudah sampaikan kepada kalian. Jadi saya sudah sampaikan, artinya kalau saya sudah sampaikan, saya serahkan semuanya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, jadi itu inti pembicaraan di dalam surat Hud. Surat yang di dalamnya menceritakan tentang beberapa kisah para nabi menghadapi kaumnya. Surat yang sesungguhnya di dalamnya ada pesan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para pengikutnya yang pada saat itu ada di dalam sesuatu situasi yang sulit. Tetaplah bersabar, tetaplah istiqamah, tapi jangan kemudian terlalu membenci orang-orang yang belum beriman, tapi juga jangan terlalu kemudian cenderung kepada mereka, walaupun mereka itu adalah orang-orang yang mungkin masih mempunyai kekerabatan. Sikapnya adalah pertengahan saja, biasa-biasa saja, semuanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah,
Ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Bil taufiqul hidayah wa ridwan wal inayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.